Itu. Jadi Bapak ceritakan dari awal Bapak datang, niatnya bagaimana, bekerja bagaimana, awalnya Pak, bagaimana Bapak bekerja, silakan Bapak cerita. Intinya cerita sih nggak bisa detail ya. Cuman intinya itu waktu saya hidup di Jawa itu sangat sulit sekali. Jangankan untuk berkembang, menyekolahkan anak saja tidak bisa. Itu terbukti anak saya yang besar tuh, yang namanya Rus, jangankan sampai jenjang tinggi, SMP saja tidak mampu menyekolahkan. Waktu itu pendaftarannya berapa ratus, kalau tidak salah seingat saya itu 300.000. Baik. Zaman dulu saja nggak mampu saya mencari duit 300.000. Sampai utang saudara, tetangga. Ya ujungnya memang nggak dapat. Jadi akhirnya anak gagal, nggak jadi daftar SMP. Ya, putus sekolah lah. Putus sekolah. Ya. Jadi hanya SD saja. Jadi ya sebagai orang tua punya keinginan, orang tua udah nggak sekolah lalu anak kok sampai nggak sekolah. Pada zamannya persaingannya semakin tahun semakin ketat. Jadi kalau nggak sekolah rasanya memang nggak ada gunanya. Ya. Jadi intinya poin memang ingin menyekolahkan anak-anak supaya anak-anak bisa sekolah. Oh, itu poin Bapak. Makanya Bapak hijrah dari Jawa ke Kalimantan gitu. Ya. Oh, gitu. Nah, cerita Bapak dari Jawa ke Kalimantan dulu tuh Saudara ada transportasinya, ya. Tetangga jadi bos. Jadi kami kalau mau bekerja di sini ada yang kasih ongkos. Jadi tetangganya yang jadi bos itu siapa Pak? Apa apa Pak Masuri ini atau bukan? Oh, orang lain. Pertama kali namanya Nur Kamat. Itu Ya, tetangga. tetangga satu kampung lah ya. Satu kampung. Nur Kamat. Saya tanya bagaimana kalau usaha di sana? Ya namanya usaha sama saja. Saya nggak bisa janji apa-apa Nanti kalau saya janji muluk-muluk lalu Kris kerja di sana ndak cocok, nanti saya yang kena paidu kalau orang Jawa. Kena sesalkan gitu ya. Jadi dia ndak pernah menjanjikan begini begitu ndak. Nah, cuman ada satu hal yang saya ingat sekali itu dari tetangga juga. Ya. Namanya Muldovir. Merantau kok kepengin banyak duitnya kok sebulan pulang 2 bulan pulang, memangnya gampang cari duit, tidak mungkin bisa sukses katanya. Kalau mau ngetes itu harusnya 2 tahun 3 tahun. Kalau sudah mentok 3 tahun jadi tidak bisa beli apa-apa, tidak ada perkembangan, bagus tidak usah merantau lagi. Kata dia. Itu kata Muldovir. Makanya dia teman satu kampung. Nah, sekarang Pak Muldovir ini di mana? Masih ada di sini Masih ada. Bako besar. Bako besar atau bako kecil pokoknya. Oh, gitu. Ada di sini. Masih ada dia di sini. Tetap komunikasi sama beliau. Ya, komunikasi baik lah ya. Setiap Natal ketemu, setiap Lebaran ketemu. Gitu. Berarti ada komunikasi baik lah ya dengan teman-teman dari satu kampung. Baik Pak, saya mau tanya lagi Pak, saat Bapak saat Bapak mulai masuk Singkawang. Masuk Singkawang pertama sih. Ikut siapa tuh? Ikut Bapak juga Sambudi namanya. Oh, Sambudi, bukan tetangga. Pak ini tadi, bukan Pak Nur Kamat kan di Pinyo. Oh, Pak Nur Kamat. Dia enggak pindah-pindah di Pinyo terus. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Baik. Pak Nur Kamat di Pinyo dan Bapak pindah ke Singkawang itu dibawa oleh
Sambudi. Pak Sambudi namanya, Sambudi. teman satu kampung juga. Teman satu kampung juga. Oh baik. Nah, waktu Bapak mulai di Singkawang, Bapak bekerja waktu itu pakai apa? Pakai beca Ontel itu ya? Ontel dibikin gerobak. Jadi di ontel dari belakang, nanti kalau dapat kardus agak banyak gitu ya enggak nampak depannya. Iya. Harus ditarik dari depan. Kan enggak nampak dari belakang. Ada, saya lihat ada beberapa waktu saya lihat Bapak bawa barang yang berat-berat. Iya, kalau dapat barang yang kayak gimana tuh Pak rasanya bawa barang berat? Ya namanya kerja sih memang enggak ada enaknya ya. Cuman kalau niatnya tulus, jadi serasa ringan, walaupun seberat apapun itu, jadi tidak terbeban. Jadi ceritanya beban berat itu dikalahkan oleh semangat. Semangat kehidupan. Baik, semangat hidup. Baik. Nah, setelah Bapak ini bekerja di Singkawang, bawa ontel itu beberapa waktu Bapak bawa ontel, sekitar berapa tahun Bapak bekerja seperti itu, Pak? Lama ya. Ada nggak 5 sampai 6 tahun? Enggak sampai. Enggak sampai, cuman kalau waktu montel itu dikatakan senang ya enggak senang, dikatakan enggak senang ya mau bagaimana, namanya sudah satu keluarga kan. Sempat juga punya pikiran mau pulang kampung. Nah, motong pembicaraan Bapak. Sempat mau pulang ke kampung. Saya ingat dulu Bapak kan sempat pindah dari Singkawang, kemana itu dulu? Oh, itu ke Mempawah. Nah, kenapa Bapak pindah waktu itu? Memang saya harus tidak bisa ikut saudara saya. Lalu Bapak balik lagi ke Singkawang itu apa? Kenapa? Bagaimana? Kok Bapak kembali lagi Singkawang? Ya itulah, kadang-kadang saya tidak habis pikir juga, tidak ketemu nalar juga. Waktu saya kok bisa balik ke Singkawang. Jadi kalau itu tidak bisa dikatakan bagaimana ya, menceritakan sulit sekali itu. Sulitnya itu tidak ada yang ke Singkawang pun masih begitu juga. Jangankan ngontrak, jangankan punya rumah, ngontrak aja tidak mampu kan? Ya dulu ya. Nah, kok bisa balik ke Singkawang lagi kan? Itu kalau tidak tuntunan Tuhan, saya rasa memang tuntunan Tuhan lah. Itu poinnya. Baik. Jadi setelah Bapak di Singkawang, berapa tahun Bapak yakin bahwa Bapak bisa tetap bekerja di Singkawang, sampai Bapak minta anak yang sekolah di Jawa ikut ke Singkawang? Berapa tahun Bapak yakin mantap gitu bahwa saya harus berjuang di Singkawang ini sampai bisa nyekolahkan anak ini? Ya, waktu itu kan enggak sampai segitunya. Cuman hanya gambaran itu. Sementara SMP saya sekolahkan di sini. Saya mau, boleh dikatakan mencoba. Sampai SMP selesai, SMA kira-kira mampu enggak saya nyekolahkan SMA. Kalau memang enggak mampu, balik lagi. Berarti tidak ada faedahnya. Saya berarti mau rencana mau balik lagi ke Jawa. Rupanya seiring waktu, selama abangnya menikah, adiknya, jadi Pak, saya motong Bapak. Jadi sejak abangnya menikah, itukah yang buat Bapak merasa yakin bahwa Bapak mau menetap di Singkawang? Iya, karena ada gambaran sepertinya ada angin segar mulai menghampiri ya. Oh, sejak abangnya yang menikah ya, yang Rusdianto itu.